Bayangkan kamu tiba-tiba punya laporan rekening bank, tagihan kartu kredit misterius, dan asuransi yang nggak pernah kamu beli. Parahnya, semua dibuka atas namamu tanpa izinmu. Ini bukan ulah hacker. Namun, ini ulah skandal dari salah satu bank terbesar dari Amerika Serikat yang bernama Wells Fargo. Semua ini bermula dari obsesi manajemen puncak yang mengejar target penjualan dengan slogan "Egg is greed". Satu nasabah wajib punya minimal 8 produk bank. Karyawan ditekan habis-habisan penuhi target harian atau dipecat. Karena takut, karyawan akhirnya nekat mencuri data pribadi nasabah untuk membuka total hingga 3,5 juta rekening palsu. Mirisnya, korban yang diincar adalah kelompok rentan, seperti lansia dan imigran yang keterbatasan bahasa. September 2016, skandal ini meledak. Sang CEO dipaksa mundur memalukan, dan Wells Fargo dihantam denda miliaran dolar serta pembatasan aset oleh bank sentral. Setelah dihujat publik, barulah mereka memecat karyawan bermasalah, menarik kembali bonus para eksekutif, dan merombak total sistem insentif mereka. Lalu, apa analisis etika dan emosi moral di balik semua pembanahan ini? Jika kita bedah pertanyaan pertama, dari kasus ini ada benturan emosi moral yang sangat kuat. Di sisi karyawan bawah, ada rasa bersalah yang mendalam karena terpaksa menipu. Sementara di sisi korban, regulator dan pemegang saham, emosi yang dominan adalah kemarahan besar karena merasa dihianati oleh institusi yang mereka percayai. Masuknya ke pertanyaan kedua, apakah tindakan Wells Fargo memperbaiki diri itu tulus karena rasa malu atau cuma hitung-hitungan bisnis agar tidak didenda besar? Jawabannya adalah kombinasi keduanya. Namun, faktor hitung-hitungan bisnis atau kalkulasi utilitarian jauh lebih dominan. Kenapa? Karena sejarah mencatat bahwa pihak mencoba mengabaikan laporan pelanggaran justru menyalahkan kesalahan etika ini pada karyawan tingkat bawah. Manajemen baru benar-benar bergerak melakukan perombakan secara masif setelah saham mereka anjlok, denda miliaran dolar datang, dan bisnis mereka terancam hancur. Jadi, ini bukan selebritas yang tiba-tiba sadar, melainkan murni langkah penyelamatan aset agar perusahaan tidak rugi lebih bandar lagi. Kasus ini membuktikan bahwa tanpa penegakan hukum dan denda yang tegas, moralitas korporasi besar seringkali hanyalah formalitas di atas kertas.